Shalom, selamat pagi saudara yang dikasih dalam Tuhan, umat Tuhan di berbagai-bagai tempat. Saya bersyukur karena pagi hari ini boleh dapat kembali menyapa setiap umat Tuhan. Dan secara khusus dalam program Bible and Coffee ini kita akan kembali bersama-sama belajar firman Tuhan, merenungkan dan mendapati rema di dalamnya. Karena saya percaya sebelum kita memulai segala sesuatunya kita harus cari Tuhan. Dahulukan Tuhan dalam kehidupan kita, maka kita akan lihat perkara-perkara dahsyat terjadi dalam kehidupan kita. Dahulukan Tuhan dalam apapun yang kita kerjakan, maka tergenapi firman Tuhan. Apa yang tidak pernah kau lihat oleh mata, apa yang tidak pernah kau dengar oleh telinga, apa yang tidak pernah timbul dalam hatimu, itu yang akan Allah sediakan buat orang-orang yang mengasihimu. Kita cari Tuhan terlebih dahulu karena kita tahu hidup kita berasal daripada Tuhan. Kita cari Tuhan terlebih dahulu karena kita tahu janji Tuhan bilang, carilah kerajaan Allah serta kebenarannya terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Haleluya. Mari saudara dikasih dalam Tuhan, melalui program Bible and Coffee ini kembali saya akan mengajak setiap kita untuk lebih lagi untuk tertanam dalam firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur buat hari yang baru, buat kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan atas hidup kami. Kami bersyukur buat hari-hari yang boleh kami jalani, karena kami tahu hidup kami ada oleh karena anugerah dan kasih setia Tuhan. Bapa, kami rindu sebelum kami memulai segala sesuatunya, kami belajar firman-Mu, kami mendengar suara-Mu, kami diberkati, kami dikuatkan, kami diteguhkan. Karena itu Roh Kudus sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 14, Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat Korintus seperti ini. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Sekali lagi saya katakan, jauhilah penyembahan berhala. Saudara dikasih dalam Tuhan, penyembahan berhala pada saat itu adalah biasanya patung yang memang mereka dirikan, iya kan? Dan banyak hal. Tapi hari-hari ini penyembahan berhala sudah masuk ke dalam dunia modern. Maka yang dikatakan penyembahan berhala, saudara dikasih dalam Tuhan, adalah sesuatu yang menduakan Tuhan. Iya kan? Apa kira-kira dalam hidup ini? Ya kita yang tahu nih, kita yang tahu. Kalau kita mau jujur, kira-kira apa yang kita kasihi, cintai lebih daripada kita mengasihi, mencintai Tuhan? Mungkin itu pekerjaan kita. Mungkin itu adalah bisnis kita. Mungkin itu adalah harta kita. Mungkin itu adalah kedudukan yang Tuhan titipkan. Nah, seringkali apa yang diberikan oleh Tuhan, apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, itu yang seringkali kita jadikan berhala. Sehingga akhirnya kasih kita kepada Tuhan mulai tawar, mulai hilang ketika kita sudah membagi hati kita dengan apa yang menjadi pemberiannya. Seringkali saya memakai contoh atau saya sering menganalogikan seperti ini, saudara. Kalau suatu hari kelak saya pulang dari tempat di mana saya melayani, saya ketemu dengan anak saya yang berumur 7 tahun, maka saya senang ketika anak saya menghampiri saya pada saat saya pulang. Ya kan, sebagai seorang ayah, orang tua, kita kan senang ketika anak kita mencari kita, ada kerinduan. Karena kita pun datang pulang untuk kembali untuk merangkul, memeluk gitu kan. Tapi alangkah sedihnya ketika kita tahu bahwa anak kekasih kita datang hanya untuk mencari sesuatu dari kita. Ya seringkali saya contohkan, mungkin itu handphone kita, yang akhirnya dia ambil dan dia pergi meninggalkan kita. Wow, saudara, sebagai orang tua kita akan melihat hal itu sebagai suatu yang, loh kok bukan kita yang dicari tetapi apa yang menjadi barang kepemilikan kita. Nah,
Seringkali itu yang kita lakukan dalam kita mengiring Tuhan. Sehingga akhirnya berhala, sesuatu yang menduakan Tuhan. Bukan lagi kita cari pribadinya, tapi kita cari buah tangannya. Seringkali kita hanya mencari Tuhan ketika kita perlu berkat, saudara. Seringkali kita mencari Tuhan hanya ketika kita butuh disembuhkan. Seringkali kita mencari Tuhan hanya ketika kita memerlukan sesuatu. Kita sedang menjadikan Tuhan sebagai ban serep yang kita keluarkan, yang kita cari ketika kita sudah tidak lagi ada jalan keluar. Hati-hati saudara dikasih dalam Tuhan. Kenapa? Karena yang Tuhan kehendaki adalah hubungan. Bukan hanya sekedar ketika engkau perlu. Namun ketika segala sesuatu pun engkau tercukupi, engkau tetap mencari Tuhan. Disitulah Tuhan tahu hati kita. Nah, berhala seringkali tanpa kita sadari kita sedang memberhalakan pekerjaan kita. Kita sedang memberhalakan barang-barang yang memang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Seringkali kita juga memberhalakan hobi kita. Sehingga esensinya sudah dikasih dalam Tuhan, kita tidak lagi pakai hati mengasihi Tuhan. Tapi kita mengikuti apa yang menjadi keinginan-keinginan daging kita untuk fokus bukan kepada pribadinya tetapi kepada pemberiannya. Wah, ini bahaya. Makanya Yohanes juga pernah katakan dalam 1 Yohanes 5 ayat 21. Anak-anakku, waspadalah terhadap segala, bahasanya segala berhala. Sekarang saya tanya buat setiap kita, apa kira-kira yang kita tahu nih? Kita tahu sendirilah apa yang lebih kita kasihi, kita cintai melebihi Tuhan. Oh, nggak ada pendeta Tuhan satu-satunya. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita tahulah, iya kan, apa yang kita cari ketika kita bangun pagi. Apa yang kita cari ketika kita bangun pagi? Berdoakah kita ketika kita bangun pagi dengan mengucap syukur kepada Tuhan? Berdoakah kita ketika kita membuka mata kita dan kita bangkit dari tempat tidur kita? Baca firman ketika kita bangkit dari tempat tidur kita? Di situ membuktikan apa yang kita cari terlebih dahulu. Iya kan? Makanya suatu kali Abraham diuji sama Tuhan cintanya. Suatu kali Ishak dipercayakan sama Tuhan. Ishak adalah janji Tuhan, saudara, kepada Abraham dan diberikan dia kan. Tetapi Tuhan uji. Makanya bahasanya Tuhan, Abraham, bawalah anak yang engkau kasihi, yang engkau cintai untuk engkau persembahkan kepadaku. Disinilah diuji. Apakah Abraham mencintai Tuhan atau Abraham mencintai pemberian Tuhan? Saudara dikasih dalam Tuhan, hari ini kita diingatkan. Jangan sampai kita memberhalakan pemberian Tuhan. Jangan sampai kita mencintai lebih daripada Tuhan apa yang Tuhan titipkan dalam hidup kita. Sehingga akhirnya kita lupa untuk mencari Tuhan terlebih dahulu. Kita lupa untuk fokus kepada Tuhan terlebih dahulu. Makanya janji Tuhan Yesus jelas. Carilah kerajaan Allah serta kebenarannya terlebih dahulu. Kenapa? Karena orang-orang yang melakukan itu akan ditambah-tambahkan segala yang baik dalam kehidupannya. Yesus juga pernah mengingatkan, tidak ada seorang pun yang bisa mengabdi kepada dua tuan. Dalam hidup ini kita mau mengabdi kepada siapa? Kita mau mencintai siapa? Kita yang memutuskan. Sehingga kita gak bisa terbagi cintanya. Kenapa? Karena Tuhan gak mau cinta kita terbagi. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita kasih Tuhan sungguh-sungguh pribadinya. Bukan mengejar dompetnya. Iya kan, saya pakai bahasa dompetnya Tuhan, berkatnya Tuhan, kantongnya Tuhan. No, yang kita cari Tuhannya, pribadinya, hatinya yang kita kejar. Dan Tuhan lihat hati lu saudara. Tuhan tahu betul apa yang kita kejar. Apakah benar kita mengejar hati Tuhan? Atau kita hanya mengejar dompetnya Tuhan, kantongnya Tuhan, mujizatnya Tuhan? Atau kita benar-benar mengejar dan mengasihi Tuhan? Jangan sampai kita didapati sedang memberhalakan apa yang Tuhan berikan. Jangan sampai Tuhan dapati kita sedang mencintai sesuatu yang bukan Tuhan melebihi cinta kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Bapa, ampuni kami.
Kalau hari-hari ini kami mulai jauh dari Tuhan, ampuni kami. Kalau hidup kami lebih mengasihi pekerjaan kami, hobi kami, bahkan apa yang bukan Tuhan, kami lebih mengasihi itu, ampuni kami sehingga akhirnya kami menjauh dari Tuhan. Hamba berdoa ya Tuhan, Roh Kudus tolong kami, Roh Kudus mampukan kami sehingga seluruh hati kami itu menjadi milik kepunyaan Tuhan. Kami mencintai Tuhan, kami mengasihi Tuhan. Biarlah hari-hari hidup kami semakin hari semakin menyadari bahwa Tuhanlah segala-galanya dalam hidup kami. Hamba berdoa buat setiap umat Tuhan, apapun yang hari-hari ini mereka alami, biarlah mereka menjadikan Tuhan Yesus satu-satunya tempat sandaran mereka, dan sebagai Tuhan yang kami sembah, dan Tuhan yang mampukan kami untuk kami tetap memiliki kasih kepada Tuhan sampai selama-lamanya. Terima kasih buat firman-Mu ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan hamba ucapkan berkat. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Haleluya. Cintai Tuhan sepenuh hati kita. Jangan pernah mendua hati. Karena dengan ketika mendua hati, kita sudah memberhalakan sesuatu yang bukan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.